Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Perkenalkan, saya Cicianti Eka Putri SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SNPN 34 Konawe Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000124135. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SNPN 34 Konawe Selatan pada fase D kelas 7B semester 2 dengan materi Ruqsah, keringanan dalam beribadah, menggunakan model problem based learning. Berikut ini adalah pelaksanaan uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk dilancarkannya proses pembelajaran kita, sebaiknya ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, coba lihat kiri dan kanannya. Ada bangku kosong? Tidak. Ada temannya yang tidak hadir? Berarti hari ini semangat untuk belajar. Hadir semua ya? Nah, sekarang coba kalian cek kerapihannya. Aman, Bu. Aman? Lihat kiri kanan juga, di bawah meja ada sampah atau enggak? Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Madinah ke depan untuk memimpin temannya. Yang lain silakan berdiri. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Ya, baiklah, itulah tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semoga makin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan pertanyaan. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa itu?
Menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, apa itu gibah? Tindakan orang lain menandakan menggosip. Iya, menggosip atau menceritakan orang lain. Nah, kalau tabayun apa? Mencari fakta sebelum menjelaskannya. Iya, jadi jangan gampang mendengar cerita hoax sebelum kita mencari fakta kebenarannya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang rukhsah dalam ibadah. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita yang minggu lalu? Ya, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, sekarang kita akan mempelajari rukhsah atau keringanan dalam beribadah. Nah, hubungannya adalah kedua-duanya adalah sama-sama bentuk kasih sayang Allah terhadap umatnya. Kenapa? Karena menghindari gibah dan melaksanakan tabayun itu adalah salah satu ciri kasih sayang Allah agar kita tidak memiliki hubungan yang putus dengan saudara-saudara kita. Karena gibah bisa menghancurkan hubungan persaudaraan kita dengan sahabat atau keluarga atau dengan teman kita. Kemudian untuk rukhsah dalam ibadah di sini kita diberikan Allah berupa keringanan dalam beribadah. Itu juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan di depan, Ibu Guru mempunyai 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kamu pernah mendengar istilah rukhsah dalam agama Islam? Pernah. Apa itu? Iya, jadi keringanan yang diberikan oleh Allah dalam beribadah. Kemudian yang kedua, dapatkah kalian menyebutkan contoh rukhsah yang pernah kamu dengar? Ya, Naya. Melaksanakan sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Oke, kalau Chandra apa? Seperti orang yang berpuasa namun sedang sakit berat bisa menggantinya dengan hal lain. Oke, bagus. Jadi contohnya itu ya, orang puasa bisa mengganti di hari lain, kemudian yang sholat juga bisa duduk kalau mereka lagi dalam keadaan sakit parah. Ya. Untuk menumbuhkan motivasi belajar kita, Bu Guru akan melakukan satu ice breaking. Silakan berdiri dulu. Dengarkan clue-nya ya. Nah, kalau Ibu Guru bilang selamat pagi berarti tepuk tangannya 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Kalau malam? No. Jadi tidak bunyi. Oke? Oke. Selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam tidak ada. Oke? Konsentrasi. Oke? Selamat siang. Nah, ada yang tidak konsen. Perhatikan lagi 1 kali. Selamat malam. Nah, ya, kita ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Nah, Faiz. Oke, 1 kali lagi baru kita selesai. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, siapa itu? Oke, tangan untuk kita semuanya. Kalian perhatikan di depan. Di depan sudah ada tujuan pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran kita hari ini tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Oke, yang pertama perhatikan. Peserta didik mampu memahami makna rukhsah dalam beribadah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi rukhsah dalam sholat dan puasa. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan sebuah contoh gambar. Kalian perhatikan ya. Nah, bisa kalian lihat gambar apakah ini? Gambar orang sedang melaksanakan dalam posisi apa? Ya, dalam posisi sedang sakit karena sedang berada di rumah sakit. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa rukhsah itu keringanan dalam beribadah. Nah, untuk orang yang sedang sholat dalam posisi duduk berarti itu adalah salah satu contoh rukhsah. Oke, Ibu Guru akan memberikan penjelasan secara singkat tentang materi kita hari ini. Yang pertama kalian perhatikan.
Rukhsah. Apa itu rukhsah? Pengertiannya secara bahasa adalah keringanan atau kelonggaran. Kemudian secara istilah, perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Nah, kalian bisa lihat dalilnya di sini. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Macam-macam rukhsah. Pada dasarnya rukhsah dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan, kebaikan, seperti musafir yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian rukhsah yang menggugurkan hukum azimah atau ketentuan semula dari haram menjadi halal. Misalnya, contohnya kita makan bangkai. Tapi untuk menyelamatkan nyawa kita, misalnya ketika kita sedang berada dalam hutan tidak ada makanan sama sekali, daripada kita mati sia-sia terus ada bangkai, itu dibolehkan. Nah, jadi asal hukumnya itu haram kemudian dijadikan menjadi halal dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa. Oke, paham? Oke. Hukum rukhsah itu apa? Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama Abu Zahra, Wahbah Suhaili, Imam Asy-Syatibi, dan ulama mazhab Syafi'i dapat disimpulkan bahwa hukum rukhsah adalah mubah atau dibolehkan dalam keadaan kondisi tertentu. Sekarang kita lihat, kan tadi kita belajar tentang rukhsah dalam sholat dan puasa. Nah, apa penyebab rukhsah dalam sholat? Di sini kita bisa melihat yang pertama itu musafir. Musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh, sekitar 82 km. Kemudian dalam keadaan sakit parah. Kemudian dalam keadaan takut. Takut yang seperti apa yang dimaksud? Ya, takut dalam keadaan berperang. Nah, kemudian di dalam kendaraan. Seperti apa contoh dalam kendaraan? Di mobil, mungkin kalau di mobil masih bisa pesawat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa musafir itu diberikan kelonggaran sholat dengan salah satu contohnya yaitu kita mengqashar sholat kita. Sholat apa saja yang bisa diringkas? Yaitu sholat yang memiliki 4 rakaat. Apa sholat apa yang memiliki 4 rakaat? Iya, zuhur, asar, dan isya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, sebab rukhsah dalam puasa. Nah, di sini coba lihat musafir. Musafir boleh meninggalkan puasa dalam kondisi darurat, tetapi harus mengganti puasanya di hari lain. Sebanyak yang ia tinggalkan, misalnya dia berjalan selama 3 hari. Nanti kalau di hari lainnya setelah bulan Ramadan, ia wajib mengganti 3 hari juga. Oke. Kemudian yang haid juga bisa mengganti puasa di hari lain sebanyak yang ia tinggalkan. Hamil dan menyusui wajib mengganti juga atau membayar fidyah. Lansia yang sudah kakek-kakek tidak bisa berpuasa, itu wajib membayar fidyah. Oke, selanjutnya kalian perhatikan video berikut ini. Silakan simak dan amati karena ibu guru akan meminta tanggapan dari kalian. Oke? Kepada para penumpang yang terhormat, di sini kapten Anda bicara dari flight deck. Alhamdulillah, kita sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Aduh, gimana nih kak? Gimana apanya? Tadi kita ketiduran di pesawat sebelum zuhur. Nah, sekarang sudah azan. Aduh, aku nggak sholat nih. Wah, iya ya, belum sholat. Tapi tenang, kita dikasih kemudahan kok. Di agama kita kan ada yang namanya rukhsah. Kita masih bisa jamak zuhur asar kok. Nah, sebelum keluar bandara, ayo cari musola terdekat dulu. Oh, bisa gitu ya kak? Ayo kita cari musola sebelum ke bandara. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu rukhsah? Wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di lain hari. Nah, kondisi seperti ini yang dinamakan dengan rukhsah.
Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu Guru dan juga tayangan video yang telah Ibu Guru tayangkan. Ada yang mau menanggapi? Ya, Bu. Oke. Ruksa merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sholat dan puasa. Ketika kita mengalami kemiskinan itu seperti dalam perjalanan dan Ya. sakit. Oke, baik. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Siapa tahu ada yang mau bertanya? Nah, Chandra lagi ya. Apa itu fidyah? Ya, fidyah itu merupakan pengganti puasa. Nah, jadi misalnya saya sedang sakit, kemudian saya sakit parah, memungkinkan saya tidak bisa mengganti puasa saya di hari lain, maka saya bisa menggunakan fidyah untuk mengganti puasa saya tersebut. Nah, fidyah itu yang seperti apa? Kita memberikan makanan kepada fakir miskin. Sejumlah berapa hari kita tinggalkan puasa kita. Paham sampai di sini? Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan sebuah studi kasus yang akan kalian amati. Sebelumnya Ibu Guru lihat pembagian kelompoknya, apakah masih sama dengan yang minggu lalu? Oh ya, jadi masing-masing sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sesuai pembagian kita minggu lalu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan LKPD. Ya, Ibu Guru akan memberikan lembar kerja buat kalian. HP-nya silakan kasih keluar, sambungkan di WiFi, karena ada link yang akan Ibu Guru bagikan. Oke? Nah, LKPD untuk kelompok 1, silakan dilihat tulis namanya. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan buka HP-nya ya, lihat link. Silakan dilihat lembar kerjanya, tulis namanya dan juga nama kelompoknya. Silakan diperhatikan, ada studi kasus yang Ibu Guru bagikan di lembar kerja. Kemudian linknya dan link YouTube-nya silakan dibuka untuk menjawab pertanyaan atau studi kasus yang sudah ada di lembar kerjanya. Silakan masing-masing kelompok, silakan aktif ya. Nah, Ibu Guru juga akan membagikan buku materi ajarnya, buku paket, silakan dilihat. Buka bab ruksa ya. Silahkan bantu temannya itu, Dilah, bantu buka. Lihat di bab, coba halamannya. Lihat ruksa di sini ya, setelah hibah. Mana linknya, Nak? Mana link? Saya dilihat di sini tah. Iya. Ini ada yang mau ditanya. Oh, coba ya, mana? Oh, ini toh, ini kan dilihat contoh kasusnya.
Lihat pertanyaannya, iya. Mengapa Budi diperbolehkan untuk mengqasar salatnya? Kenapa? Budi adalah seorang musafir. Iya. Musafir. Selesaikan nomor 3-nya. Oke. Silakan diselesaikan. Sebentar lagi kita akan presentasi. Sudah selesai semua diskusinya? Oke. Nah, baiklah, sebelum kalian naik presentasi, silahkan Madina pimpin ice breaking, tepuk semangatnya. Berdiri semua. Tepuk semangat. Semangat. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Makna besar menurut bahasa dan istilah. Bahasa, keringanan, pelonggaran. Istilah, perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Adapun hasil identifikasi kami pada studi dan kasus yang telah kami diskusikan adalah Budi dapat melaksanakan sholat asar dengan cara membedakan jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam kondisi musafir. Setelah memasuki waktu sholat asar, Budi bisa langsung melakukan sholat dengan 2 rakaat asar tanpa perlu melakukan 4 rakaat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Oke, Amira, silakan. Apakah musafir boleh mengqasar sholat? Musafir hanya diperbolehkan untuk mengqasar sholat yang memiliki 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqasar karena jumlah rakaatnya sudah lebih pendek, maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Kelompok 2 sudah paham? Iya. Silakan berikan aplaus untuk pemberi pertanyaan dan juga pemberi jawaban. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau tampil presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, Allah memberikan rukhsah kepada orang yang sedang sakit parah atau menderita penyakit yang membatasi untuk melaksanakan ibadah dengan normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, Kesha. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya di kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan rukhsah dalam sholat bagi orang yang sakit parah? Ya, silahkan kelompok 2 silahkan dijawab. Orang yang sedang sakit parah Islam memperbolehkan beregangan dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Jika seorang tidak mampu berdiri, dia bisa melaksanakan sholat dalam posisi duduk atau berbaring. Oke, kelompok 3 paham? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Jawaban nomor 1. Adapun dari keterangan rukhsah dalam ibadah ada pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Nomor 2. Adapun hasil identifikasi kami pada studi kasus yang telah kami diskusikan adalah dalam Islam, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh atau safar diberikan keringanan untuk dia berpuasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Iya, silahkan. Iya, apa syarat musafir untuk berpuasa? Ya, silakan kelompok 3 jawab pertanyaannya. Dalam berpuasa ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. 1. Jarak perjalanan. 2. Kondisi perjalanan.
Ya, tepuk tangan dulu. Ya, perwakilan kelompok 4 silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami. Adapun macam-macam ruksa adalah: 1. Ruksa istiqan yang mengandung kebaikan. 2. Ruksa yang menggugurkan hukum azimah. 2. Adapun hasil identifikasi kami pada studi kasus yang telah kami diskusikan adalah: 1. Fatimah diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah karena kondisi kesehatannya yang sangat parah dan tidak memungkinkan dia untuk berpuasa dengan aman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1, mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok 4. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dalam berpuasa? Dia adalah bentuk pengganti puasa yang ditinggalkan karena alasan yang sah, seperti sakit parah tidak memungkinkan seseorang untuk berpuasa. Iya. Sudah paham kelompok 1? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, karena semuanya sudah melakukan presentasi masing-masing kelompok, Ibu Guru akan mengumpulkan LKPD-nya karena akan Ibu Guru periksa. Ya. Kelompok 2 mana LKPD-nya? Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, LKPD-nya Ibu Guru sudah kumpul. Ibu Guru akan memberikan penguatan terhadap hasil presentasi kalian tadi tentang hasil diskusi kalian. Nah, kelompok 1 tadi sudah membahas studi kasus tentang seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Di sini dia akan melakukan sholat asar, akan tetapi tidak memungkinkan dia untuk berhenti di perjalanan. Maka dia boleh mengkasar atau meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat. Untuk kelompok 2 membahas studi kasus tentang ruksa dalam sholat ketika dalam keadaan sakit parah. Di sini karena tidak memungkinkan untuk sholat secara sempurna, maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat secara duduk. Kemudian untuk kelompok 3 membahas studi kasus tentang ruksa dalam puasa, di mana di sini ada seorang mahasiswa sedang melakukan perjalanan jarak jauh, memungkinkan ia tidak bisa menyelesaikan puasanya pada waktu itu. Nah, di sini ia diberikan kemudahan untuk mengganti puasanya pada hari yang lain dengan jumlah yang sama sebanyak ia meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, studi kasus tentang seorang perempuan yang sedang mengalami sakit keras, bagaimana ia diberikan kemudahan dalam berpuasa. Di sini ketika ia memungkinkan untuk sembuh, maka ia wajib mengganti puasanya pada hari lain. Kemudian ketika ia dimungkinkan tidak bisa sembuh, maka ia wajib membayar fidyah. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya Ibu Guru akan meminta 2 orang untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silahkan. Kita bersyukur untuk memudahkan pelaksanaan ibadah puasa bagi mereka yang mengalami kesulitan seperti sakit, Ya. orang sedang berada jalan jauh, orang yang sakit, wanita hamil atau menyusui, dan kondisi lainnya yang bisa membahayakan kesehatan jika berpuasa. Oke, baik. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulannya? Bu, Ya, silakan. ruksa dalam sholat diberikan jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara biasa, baik karena perjalanan jauh, musyafir maupun karena sakit yang menyebabkan kesulitan untuk berdiri, rukuk, atau sujud. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ya, baiklah, itulah tadi kesimpulan dari teman kalian.
Kemudian selanjutnya Ibu Guru akan memberikan apresiasi kepada masing-masing kelompok. Di sini Ibu Guru sudah berkeliling tadi melihat kalian mengerjakan hasil diskusi kalian. Ibu Guru lihat semuanya aktif dan turut terlibat dalam menjawab LKPD yang telah Ibu Guru berikan. Jadi semuanya aktif untuk pembelajaran hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan memberikan refleksi pada kalian. Nah, lihat ke depan. Di depan sudah ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Lagi? Oke. Kemudian, bagaimana pendapat kalian tentang materi hari ini? Materi Ruqsah. Bagus karena kita bisa mengetahui apa itu Ruqsah. Iya, terus? Iya. Nah, kemudian harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Semoga kita bisa lebih tahu apa itu Ruqsah dan pembelajaran berikutnya. Semoga kita bisa lebih tahu lagi. Ya, semoga kita bisa mengaplikasikan apa itu yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan evaluasi soal 10 nomor. Pilihan ganda, silakan dikerja. Nah, materinya sudah sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari tadi. Ditulis namanya. Ya, mau dulu. Kelompok 3. Silakan diisi namanya. Oke. Ya, baiklah, karena kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi yang Ibu Guru berikan, Ibu Guru akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Karena tadi kita sudah belajar tentang ruqsah dalam ibadah sholat dan puasa, untuk minggu depan kita akan mempelajari ruqsah dalam ibadah zakat dan juga ibadah haji. Ya, baiklah, untuk hari ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat tentang pembelajaran kita hari ini, di mana hari ini kita belajar tentang keringanan dalam beribadah, yaitu ibadah sholat dan juga ibadah puasa. Mudah-mudahan jika kita sedang dalam melaksanakan perjalanan jarak jauh, kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu tentang kemudahan dalam melakukan ibadah. Ya, baiklah. Untuk hari ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Dia pulang. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama semuanya. 4.